Halo, welcome back to HMP Golden Age UNS Podcast. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Sebelum memasuki podcast episode 4 ini, perkenankan kami untuk berkenalan dengan teman-teman terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yudi Sofia dari Divisi Bendahara Umum dan rekan saya Nabila Azahra Jayanti dari Divisi Sosial Mahasiswa atau SOSMA. Episode kali ini kita mau bahas apa sih, Sa? Jadi, podcast episode 4 ini bertemakan tentang Hari Anak Nasional yang bertepatan setiap tahunnya pada tanggal 23 Juli. Nah, apa saja sih Zah yang akan kita bicarakan? Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah Hari Anak Nasional. Yang kedua, isu-isu yang terjadi dan melibatkan anak-anak menjadi salah satu perhatian utama. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang peran orang tua dalam perlindungan anak. Wah, menarik sekali ya topik pembicaraannya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita bahas. Nah, pertama aku jelasin dulu nih terkait sejarah Hari Anak Nasional. Jadi, peringatan Hari Anak Nasional merupakan bentuk kepedulian Indonesia secara keseluruhan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dengan mendorong keluarga Indonesia menjadi yang pertama dan terlembaga untuk melindungi anak-anaknya. Mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Peringatan Hari Anak Nasional telah diselenggarakan sejak tahun 1986 silam berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984. Begitu, Sa. Gimana nih teman-teman? Udah lebih paham kan tentang sejarah Hari Anak Nasional? Oke, kita lanjut ya. Isu-isu peristiwa apa saja sih yang terjadi belakangan ini dan melibatkan anak-anak menjadi salah satu perhatian utamanya? Yang pertama yaitu isu kekerasan pada anak. Kekerasan apa aja sih, Sa, yang biasanya terjadi pada anak? Nah, kekerasan pada anak yang sering terjadi yaitu seperti bullying, perkelahian, pelecehan seksual, hukuman fisik baik itu di rumah maupun di sekolah, dan kekerasan seksual. Kasus-kasus kekerasan baik yang menjadi korban maupun pelaku perlu diteliti secara mendalam untuk mencari solusi terbaik. Keluarga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dengan memberikan pengasuhan sesuai dengan prinsip-prinsip yang digunakan dalam perkembangan anak di Indonesia yang disebut dengan CRC atau Convention on the Rights of the Child, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan menghargai pandangan anak. Yang kedua yaitu isu pernikahan dini. BPS mencatat pada tahun 2020 sekitar 3,22% perempuan menikah di bawah usia 15 tahun, serta 0,34% laki-laki yang menikah di usia tersebut. Lalu 27,35% perempuan menikah di usia 16 sampai 18 tahun. Dan 6,40% laki-laki yang menikah di kategori usia tersebut. Pernikahan dini biasanya mengganggu kesehatan mental seorang wanita loh. Mengapa demikian? Karena seringkali ancaman yang muncul adalah remaja putri rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau disebut KDRT dan tidak tahu bagaimana keluar dari situasi tersebut. Nah, oleh karena itu penting banget nih untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Apa saja ya Zah yang bisa dilakukan oleh lingkungan keluarga untuk mencegah pernikahan dini? Yang bisa dilakukan oleh lingkungan keluarga untuk mencegah pernikahan dini yaitu dengan pendidikan yang baik. Dengan ini, wawasan anak dan remaja akan terbuka bahwa seharusnya menikah itu dilakukan pada usia yang tepat dan menikah bukanlah sebuah paksaan dan bukan jalan keluar untuk keluar dari kemiskinan. Kemudian, perlu adanya wawasan agar anak bisa terampil dalam hidup, mengembangkan karir dan cita-cita. Lalu, anak perlu diberi informasi mengenai kesehatan tubuh dan sistem reproduksi remaja saat ia sudah menikah nantinya. Begitu, Sa.
Oke, ternyata peran pendidikan bagi anak sangat penting ya. Oke, kita lanjut ke isu yang ketiga yaitu gizi anak. Diperkirakan ada 149,2 juta anak-anak atau sekitar 37% anak Indonesia menderita stunting. Stunting itu apa sih, Sa? Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek atau biasa disebut dengan kerdil dari standar usianya. Isu yang keempat yaitu ancaman rokok pada anak. Ketua Badan Khusus Pengendalian Tembakau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat atau IAKMI, Dr. Widya Stuti Surojo MSc mengatakan bahwa dalam 1 dekade terakhir, jumlah perokok pemula meningkat hingga 240%. Waduh, banyak sekali ya peningkatannya. Padahal rokok sangat berbahaya loh. Dilansir dari hellosehat.com, dampak merokok pada anak-anak adalah yang pertama, paru-paru berhenti berkembang. Kedua, gejala penyakit jantung dan pembuluh darah yang terjadi lebih awal. Yang ketiga, kerusakan gigi. Yang keempat, masalah pada otot dan tulang. Waduh, mengerikan dan berbahaya sekali ya dampaknya pada kesehatan. Iya nih, Hayo, dari teman-teman ada nggak nih yang kecanduan rokok? Segera dihentikan ya, supaya dirimu tetap sehat. Penting banget nih untuk orang tua ketahui bagaimana sih peran orang tua dalam perlindungan anak. Yang pertama, keluarga merupakan awal dari kedewasaan individu dan pembentukan struktur kepribadian anak. Yang kedua, anak-anak akan mengikuti dan meniru berbagai kebiasaan dan perilaku orang tuanya, karena anak-anak adalah kelompok makhluk yang rentan, karena mereka berusia kurang dari 18 tahun. Yang ketiga, menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yemise, perlu adanya kesadaran yang mendorong keluarga Indonesia agar memiliki pengasuhan yang berkualitas, berwawasan, keterampilan dan pemahaman yang komprehensif dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sangat menarik ya pembahasan kita kali ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Iya, betul sekali. Oh iya, ada info penting nih berkaitan dengan Hari Anak Nasional 2021. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, tema Hari Anak Nasional 2021 adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju, dengan tagline-nya yaitu #AnakPeduli di masa pandemi. Peringatan Hari Anak Nasional kali ini bertujuan untuk menunjukkan anak-anak Indonesia yang tetap berprestasi, kreatif, inovatif, dan gembira walaupun berada di rumah selama pandemi COVID-19. Kita ada 2 quotes nih untuk Hari Anak Nasional ini. Quotes pertama, gini nih, anak-anak tidak pernah baik dalam mendengarkan orang yang lebih tua. Namun, anak-anak tidak pernah gagal dalam meniru orang yang lebih tua. Dan sebuah bangsa akan besar bila memiliki sikap besar terhadap anak-anak generasi penerus. Kami mengucapkan Selamat Hari Anak 2021. Semoga anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, serta menjadi generasi penerus yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Oke, berakhir sudah podcast episode 4 ini. Nggak kerasa ya. Dan kita mohon maaf harus menyudahi obrolan kali ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Salsabila Yudi Sofia. Dan saya Nabila Azahra Jayanti. Pamit undur diri ya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema yang menarik lainnya dan pengisi yang berbeda pula. See you on the next episode. Bye!